Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sekali lagi biar semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu untuk sehat. Bapak silakan untuk pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Seperti biasa Bapak absen dulu ya. Aisyah kira Iqbali, Agus Tadi Adi Nada, Amira Azara, Akila Buki Andini, Astika Lukis, Yantika Putri Irwana, Dapa Zikri Wahyudi, Dido Naga Pratama. Apa namanya? Sakit ya? Ya, maafin. Baiklah anak-anak. Bapak sampaikan sebelumnya alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat agar selalu bisa menjalankan aktivitas seperti biasa belajar mengajar di kelas. Sebelum mulai pelajaran karena hari ini kita pelajaran materi PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk menanyakan asal nasionalisme, Bapak ingin salah satu yang tadi menjadi gigit untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang mau ke depan? Boleh ya, silakan. Silakan ke depan. Pimpin kawannya. Yang lainnya jadi ya. Indonesia Raya. Yuk. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk Aisyah Nila. Mari. Baiklah anak-anak, seperti biasa yang menambah semangat kita pada hari ini, kita jadi dulu untuk SD Negeri 14 seperti biasa. Ya, mungkin SD Negeri 14. 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 Alhamdulillah pada semangat semua. Kita akan memulai pelajaran tentang bentuk, norma, dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Bapak ingin kalian pahami dulu tentang tujuan pengajian kita pada kali ini. Nah, sebelum masuk ke pelajaran,
semangatnya. Yuk kita SBQ dulu. Yaitu kegiatan yang dilakukan dan kita nyanyikan. Bapak harap kalian diri dulu semua. Bapak diri dulu. Dua, Anda bapak juga. Jadikan. Mana? Ini kan jadikan. Jadikan dulu. Ini. Nah, yuk kita mulai ya biasa ya. Yuk, pertama-tama lagunya Bapak mulai ya. Siap? Yuk, tangan ke atas. Terus kalian sama-sama lagi bang ini kalian kasih untuk kalian nyanyikan sekali lagi dong. Nah, sebelumnya kita belajar tentang hak dan kewajiban seorang anak. Yang mana belajar tentang kewajiban rumah dan kewajiban sekolah. Kalau kewajiban rumah apa? Siapa tahu? Membersihkan kamar setelah bangun tidur. Ya, benar. Ada yang siapa? Aja belajar. Merapikan mainan setelah bermain. Ya, benar. Nah, kalau hak apa? Hak anak. Hak anak disayangi orang tua. Ya, benar. Ya, boleh. Ada lagi? Ya. Nah, apabila bagi kalian masih ingat tentang materi sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengklarifikasi norma atau dengan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar. Terus tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak ada tanya nih untuk kalian. Yang pertama, apa akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat? Coba yang tahu angkat tangan. Apa? Akan mendapatkan sanksi. Ya, sanksinya bisa berubah. Boleh denda bagi. Ya. Hukuman juga bisa kan? Untuk ini, Bapak kasih ini untuk dapat. Nah, jadi akibat jika terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat, dia bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi setiap norma yang dilanggar itu akan memperoleh hasil yang tidak baik untuk si pelanggar. Nah, terus kedua, mengapa norma dilakukan dalam masyarakat? Ada yang tahu? Ada yang tahu tangan? Kenapa norma atau aturan dibuat? Fungsinya itu apa? Ada enggak? Kenapa norma dilakukan dalam masyarakat? Ini Bapak kasih contoh gambar dikit. Nah, ketika kalian di rumah, kalian pasti disuruh mama sama orang tua kalian itu untuk tidak tidur malam, terus tidak boleh motor boleh. Nah, itu fungsinya supaya apa? Supaya hidup tertib. Ya, bentar, apa lagi? Nah, supaya kalian bisa lebih tertib dalam kehidupan di rumah atau di masyarakat. Nah, terutama di rumah. Jadi kalian terapin dulu yang di rumah norma-normanya, sehingga kalian di masyarakat itu kalian bisa melaksanakan normanya. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika manusia melanggar norma? Apa yang terjadi? Apa? Andi? Yang tahu nggak nih? Apa yang terjadi jika manusia melanggar norma?
jika suatu manusia melakukan kejahatan. Contohnya, ada orang tua yang lebih tua, dia tidak menghargai seenaknya untuk berlaku. Nah, apa yang terjadi? Bisa kalian membayangkan tak bagaimana kehidupan di dunia? Bisa enggak? Apa yang jadi ke manusia tidak punya rumah? Apa? Dunia kacau. Ya betul, akan kacau karena tidak ada saling menghargai dan menghormati. Nah, ada yang lebih tua, dia tidak sopan tentunya, berlaku seenak-enaknya, merugikan sekelilingnya. Nah, itu yang akan terjadi pada manusia yang kita akan jadi tidak saling pertikaian itu pasti ada perkelahian, permusuhan itu yang terjadi. Terus yang kedua, bagaimana fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana fungsinya? Yo, apa contoh? Fungsi norma. Jadi, kalau kalian paham dengan fungsi norma, ketika kalian lihat guru, itu pasti kalian akan Nah, tapi kalau kalian tidak mengerti norma, ada guru kalian juga akan main asal jalan, tidak negur macam. Nah, jadi fungsi norma itu apa? Yo, ini apa fungsinya? Kalian paham? Ayo, fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini Tuhan membuat suatu norma, kan ada norma agama nih. Tuhan menyuruh kalian sholat 5 waktu, terus disuruh berwudu sebelum sholat. Nah, itu kira fungsinya itu apa? Apa? Untuk menertibkan manusia-manusia. Ada yang lain? Bentar. Nah, Bapak baca apa? Ya. Norma merupakan tanda atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, tangan dia berapa? Nah, jadi norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya, dalam kehidupan di keluarga, masyarakat maupun kehidupan bangsa bernegara. Jadi norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi. Jadi ketika seperti yang kita lihat ada yang lebih tua, kita harus menyapa atau apa lagi? Apa? Kalau ketemu yang lebih tua, lebih apa? Norma merupakan ukuran berlaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Nah, misalnya kewajiban menghormati orang. Nah, itu ada suatu norma. Yang terus anak yang menghormati orang tua berarti dia telah mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan anak yang tidak hormat berarti dia telah melanggar norma yang berlaku di masyarakatnya. Nah, Bapak ingin tanya dulu nih pada kalian, kira-kira norma sama aturan sama enggak? Nah, kenapa tidak? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Kalau bisa angkat tangan. Kenapa norma dan aturan itu berbeda? Karena peraturan mempunyai arti yang lebih luas. Ya, kalau norma kan merupakan ukuran berlaku baik atau buruk. Nah, kita sakti. Nah, jadi untuk norma dan aturan itu berbeda. Nah, ada tidak tiga bedanya? Ada enggak? Perbedaan antara norma sama aturan. Nah, kalau norma
dalam berlaku sehari-hari. Nah, kalau aturan itu tidak, aturan itu yang membuatnya adalah pemerintah atau presiden, mereka yang ada di penjabat-penjabat dalam membuat masyarakatnya lebih tertib dan lebih aman. Nah, kalau norma kan seperti ini, perilaku baik itu yaitu menghormati orang tua. Nah, kalau di dalam aturan undang-undang itu kan ada kan? Nah, tapi dalam norma itu tidak tertulis, tapi harus kita lakukan. Nah, ini adalah bisa bilang ketika kita tidak menghormati orang tua atau ketika kita melanggar norma, maka kita akan dicap tidak baik sehingga dia melanggar norma bagi masyarakatnya, tidak tidak baik atau nanti dia bisa dikucilkan. Nah, lanjut kita tentang bentuk-bentuk norma. Tapi sebelumnya tentang pengertian norma ada yang ingin bertanya nggak? Bertanya tentang pengertian norma tadi. Belum, kita lanjut ke bentuk-bentuknya. Ada yang bertanya? Ada nggak? Tidak? Nah, ya, kalau tidak kita lanjut. Bapak minta apa yang saya? Andi baca nih. Ya, tidak. Terima kasih Andi. Dan dulu. Dari bentuk-bentuk norma yang depan ada berapa macam? Nah, ada 4. Yang pertama norma, yaitu norma, terus norma, dan norma. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian tentang norma agama. Bapak minta Aisyah, bacakan Aisyah. Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama sederhana adalah belajar untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Nah, norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan. Jadi normanya berdasarkan ketentuan oleh Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, kita Bapak akan membacakan tugas kelompok. Nah, di sini Bapak ini kalian menonton video. Nah, di sini di dalam video tersebut ada norma-norma yang mereka lakukan. Tugas kalian nanti setelah menonton video ini, kalian tentukan apa norma yang dilanggarnya. Nanti pertama ya. Nah, pesan mulai dari
pelajaran yang kita untuk adalah sopan dan adil adalah merupakan kunci bagi kehidupan baik. Nah, ingat nanti si gemuk gimana? Sikapnya. Kenapa dia sopan? Apa yang dapat sehingga dia dianggap melanggar aturan? Apa yang dasarnya? Lagi. Pintar. Ada lagi? Ya, nah itulah yang terjadi jika manusia tidak memiliki norma. Pasti akan merasa rugi untuk seseorang yang memiliki norma. Dia makan, ingat temannya, tapi orang yang tidak memiliki norma main asal-asal makan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, seperti bapaknya tadi, bapak ada tugas kelompok kalian. Bapak bagian ke begini ya. Ya, pengertian norma, contoh norma dan pelaksanaan norma. Ya. Yuk. Selamat kegiatan dan diskusi. Kenalan dulu ya namanya ya. Nah, untuk beberapa bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas karena hanya yang merasakan rasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya. Maka norma kesusilaan seperti kewajiban untuk bersyukur, setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang yang tidak berkata atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah dalam hatinya. Dia akan terus menyesal karena telah berbohong pada orang lain. Nah, tepuk tangan untuk beberapa dulu. Nah, terima kasih siapa? Yuk, siapa lagi mau siapa lagi yang mau maju? Kelompoknya Adian dulu, Adian. Tugasnya dikumpulin apa pokoknya? Dikumpulin.
untuk masing-masing kelompok, Bapak rasa kelompoknya sudah paham karena bisa memberikan pengertian, contoh dan pelaksanaan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak juga ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas minggu. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Nah, tugasnya ini hanya 3 soal doang. Ini saja. Kerjakan masing-masing ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma. Sebutkan manfaatnya norma yang baru yang berlaku di masyarakat. Nah, itu contohnya. Kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, nomor 3. Menurut kalian, jika desa Sukasari merupakan desa yang mengalami berbagai kemajuan. Masyarakat hidup satu sama lain. Mereka pun hidup tertib, penuh kedamaian. Jangan sekali dengar perselisihan atau pertentangan di antara warga masyarakat tersebut. Setiap warga merasa senang hidup di desa Sukasari. Berikut dan berkaitan dengan cerita singkat tersebut, silakan jawab berikut. Menurut kalian apa yang menyebabkan desa Sukasari mengalami berbagai kemajuan? Apa? Apa yang membuat mereka mengalami berbagai kemajuan? Ya, betul. Karena mereka bisa hidup rukun satu sama lain. Menurut pertama kalian, apa saja manfaat norma bagi masyarakat desa Sukasari? Manfaatnya apa? Ya, benar. Manfaatnya yaitu mereka bisa hidup tertib dan penuh kedamaian. Ya, untuk bacanya dari mana dia? Ya, jadi Bapak harapkan pada pelajaran kali ini kalian paham tentang apa itu norma dan macam-macam norma serta pelaksanaan norma dalam sehari-hari. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ini akan menyampaikan tentang pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang materi PKN, yaitu tentang pembelajaran untuk norma dan perilaku yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Nah, nanti kan bisa kita temukan di kedepannya akan kita lanjut lagi. Bapak rasa sampai sini ya Bapak kita akan mengajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.